akan mendalami satu topik yang diberikan kepada saya, yaitu hikmat Tuhan dan hikmat manusia. Saya kira ini bisa menjadi satu kesatuan kalau hidup kita itu memang mengarah pada Tuhan, ya. Tetapi kalau hidup kita bertentangan dengan jalannya Tuhan, maka judulnya menjadi hikmat Tuhan versus hikmat manusia. Tapi kalau kita ini hidupnya bergerak mengarah pada kehendak Tuhan, okelah kita belum suci, ya. Pasti nggak ada manusia yang bisa mengatakan saya sudah suci 100%, itu nggak ada. Kalau ada yang berani tunjuk tangan, boleh juga. Nanti saya suruh khotbah, saya suruh memberi kesaksian. Kalau ada yang sudah berani mengatakan saya sudah sampai pada titik kesucian, tetapi kan nggak ada yang berani itu. Tapi kalau hidup kita mengarah saja pada kesucian itu, mengarah saja, ya, itu kita sebenarnya tidak perlu mempertentangkan antara hikmat manusia dan hikmat Tuhan, karena sebetulnya Tuhan sudah menaruh banyak hal yang baik di dalam diri kita, sudah memberi pewahyuan kepada kita, kita sudah menjawabnya dengan iman kita, lalu kita juga dalam perjalanan hidup ini kita mencoba mengikuti perintah-perintah Tuhan. Maka saya nanti tidak akan terlalu mempertentangkan, tetapi akan mencoba melihat usaha kita untuk mendekat pada hikmat Tuhan itu. Kalau belum sampai, ya namanya kita belum mengarah ke sana. Tetapi hikmat manusia kita pasti seharusnya mengarah pada hikmat Tuhan itu. Mulai dari Mazmur 111 ayat 10, ya. Ini saya ulangi, Mazmur 111 ayat 10. Karena ini ayat yang sangat penting dan memang mulainya dari sini. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Jadi permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, persoalannya Bapak Ibu, saudara-saudariku, permulaan hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Nah, ini yang kadang-kala kita sebagai manusia, ini kata takut akan Tuhan ini diterjemahkan yang terlalu kita pahami kata takut, ya. Takut itu kita merinding, kita itu sosok berhadapan dengan sosok yang akan menteror kita, menghukum kita, maka kita takut, ya. Betul bahwa Tuhan jauh lebih maha dan lebih besar daripada kita, bisa melakukan apapun terhadap kita. Tetapi saya kira yang dimaksud oleh ayat-ayat kitab suci takut akan Tuhan bukan soal itu, ya. Takut itu selalu kaitannya dengan taat. Dan kalau saya cermati bacaan-bacaan kitab suci, takut, taat itu kaitannya sama apalagi satu lagi, kasih, ya. Ini satu kesatuan Bapak Ibu. Takut sama Tuhan berarti taat pada Tuhan, ya. Ternyata ayat kitab suci mengatakan begini, barang siapa mengasihi aku, dia akan melakukan perintah-perintahku. Jadi barang siapa mengasihi aku akan taat melakukan perintah-perintahku. Maka ini sangat erat sekali. Awal dari hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut saya kaitkan bukan secara dramatis sosok Tuhan yang akan menghukum kita dan menghajar kita, bukan. Tapi ini soal ketaatan. Soal ketaatan. Dan ketaatan itu kaitannya dengan kasih. Kalau saya tidak mengasihi uskup saya, ya, saya tidak akan taat sama uskup saya. Saya takut nggak sama uskup Ignatius Kardinal? Enggak, saya nggak takut sama beliau, ya. Saya taat pada beliau. Apa dasar dari ketaatan itu? Bukan karena takut dihukum,
bukan karena takut nanti saya dikasih tugas yang nggak enak, takut nanti saya akan diberikan sanksi, bukan itu. Tapi dasar dari taat itu adalah kasih. Saya mengasihi, ya. Sama dengan di dalam keluarga, suami istri coba. Kan ada kalimat tuh di Efesus 5 yang suka diperdebatkan oleh para istri. Istri-istri agak nggak seneng tuh dengan ayat itu. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Jadi suami itu seperti Tuhan ya. Dari apapun yang dikatakan oleh suami, istri-istri harus tunduk. Ya. Tapi kan sebetulnya bukan itu maksudnya. Bahwa ayat-ayat Alkitab ditulis pada zaman perempuan itu second class. Ya. Dengan segala hormat kepada kaum ibu, kaum perempuan, kita itu pernah hidup di zaman perempuan itu levelnya dianggap lebih rendah daripada lelaki. Ini ada di zaman dahulu kala. Sekarang tidak. Perempuan sama-sama pakai kacamata hitam, sama-sama pegang kartu kredit, sama-sama nyetir mobil, sama-sama sekolah bisa sampai S3, sama-sama buka rekening, sama-sama bisa juga punya jabatan sebagai managing director, bisa juga kadangkala kemarin acara di sini Praise and Worship ada jenderal perempuan. Perempuan bisa jadi jenderal juga. Zaman dulu apakah perempuan bisa jadi jenderal? Nggak ada itu. Perempuan bisa nggak jadi prodiakon zaman sekarang? Bisa. Hanya paroki-paroki yang sempit pikirannya, ya. Hanya paroki-paroki yang sempit pikirannya itu yang melarang adanya prodiakon perempuan. Ya. Tetapi kita pernah hidup pada zaman di mana perempuan itu second class pada zaman dulu. Maka kalimatnya, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sama seperti kepada Tuhan. Tapi di sini kalau kita terjemahkan lebih lanjut, ini bukan soal tunduk takut ya. Tunduk takut lalu kita kalau ketemu suami itu kita seperti orang yang trauma, bukan itu ya. Tetapi kita itu sebetulnya diajak untuk melihat, hai istri, hai suami, kasihilah, ya, kasihilah satu dengan yang lain. Bukan soal siapa tunduk sama siapa. Kalau sudah saling mengasihi nih Bapak Ibu, ya. Kalau sudah saling mengasihi, saya kok punya keyakinan, ya. Taat itu gampang, taat itu gampang. Dulu saya ingat ya, waktu saya SMA nih Bu Bapak, saya itu nggak suka sama gurunya. Aku nggak suka sama guru biologi waktu saya SMA. Aduh, tuh guru biologi ya, kayaknya orangnya gimana gitu ya. Kalau ngajar itu nggak jelas, pelit nilai, terus juga sukanya marah-marah. Pokoknya kita itu nggak begitu seneng sama guru itu. Akibatnya apa? Saya pelajaran-pelajaran yang lain, aku itu rajin belajar. Matematika saya itu salah satu aja saya sedih karena bagi saya matematika saya itu harus 100 dulu waktu SMA ya. Jadi ketika matematika nggak 100 nilainya di rapot tuh Bapak Ibu, artinya ujian ulangan saya tuh matematika, fisika, kimia tuh bagus. Cuma biologi nih karena saya nggak suka sama itu guru ya, saya nggak pernah belajar. Sehingga akibatnya ketika ujian ulangan gitu ya, nilai saya pas-pasan, bahkan saya pernah dapat nilai 40. Nilai 40 waktu ujian akhir, naik kelas dari 11 ke kelas 12. Saya pikir-pikir bukan karena saya bodoh ya. Bukan karena saya on gitu ya. Orang lain fisika, kimia, matematika saya bagus kok. Sebagai anak IPA saya lumayan gitu. Tapi kok ini biologi saya 40. Karena dikasih 0 oleh guru biologi karena saya nggak bisa mengerjakan itu. Lalu saya dipanggil oleh kepala sekolah Romo Dros. Waktu itu di Gonzaga ya, Romo Dros. Saya diomelin sama Romo Dros. Justinus, mengapa nilai biologi kamu 40? Ya. Aduh, saya nggak suka Romo sama gurunya, sama dosennya. Bla 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 bla. Wah,
Terus dia ngomel, kamu tidak boleh begitu, kamu itu masih murid, tergantung pada guru, jadi dan sebagainya. Lalu saya diomelin sama guru, sama Romodros, tapi poinnya saya nangkep bahwa ketika kita nggak punya kasih sama sosok tertentu ya, kita susah taat loh. Tapi ketika guru fisikanya, wih, di Gonzaga masuk guru fisika yang baru, cakep. Wah, kita langsung murid-murid seneng diajar oleh guru fisika cewek yang cakep baru lulus. Apalagi sekolah Gonzaga dulu sekolahnya cowok semua kan. Tiba-tiba ada guru cakep fisika lagi. Maka lalu kita jadi rajin belajar. Wah, saya nilainya 90, 90, 90 ya. Dia belum datang pun kita udah siap. Wah, karena apa? Karena ya punya kasih. Ya. Istilahnya punya cinta, seneng nih sama guru yang itu. Tapi kalau udah nggak seneng, taat itu susah. Ya. Taat itu susah. Makin diomelin, makin dimusuhin sama guru itu, makin seneng kita. Nah ini cuma salah satu contoh. Saya nggak punya hikmat tentang biologi. Karena apa? Karena saya tidak punya kasih sama sosok itu. Lalu saya tidak taat sama sosok itu. Artinya awal dari hikmat itu kan saya harus taat, saya harus takut ya pada Tuhan. Nah, saya mau lebih memperdalam nih takut pada Tuhan, Ibu Bapak. Mungkin Anda pernah dengar apa yang saya katakan ini. Saya ketemu seorang ahli sosiologi dari Swiss. Orang Swiss itu takjub sama Indonesia. Indonesia kok bisa ya? Pulaunya ada 17.000 lebih, ya. Suku bangsanya, sukunya itu banyak sekali, adat istiadatnya banyak, bahasanya banyak, makanannya juga dari ujung Aceh ke ujung timur beda-beda. Indonesia itu sangat beragam, sangat beragam. Lalu orang Eropa itu, orang Swiss itu tertarik, ingin meneliti. Sebetulnya orang Indonesia tuh punya sifat yang mirip-mirip nggak sih? Karena kan kadangkala sangat jauh berbeda. Orang Papua sama orang Jawa beda. Orang Flores sama orang Manado sama orang mungkin Sumatera itu beda-beda ya. Nah, lalu orang Swiss itu keliling Indonesia ceritanya dari ujung Papua sampai mau ke Sumatera, dia ingin meneliti sebetulnya sifat orang Indonesia itu sejatinya apa. Nah, lalu akhirnya sudah jalan jauh nih dari Papua sampai ke Padang. Ketemu saya di Padang. Jadi ketemunya bukan di tengah-tengah di Pulau Jawa, tapi ketemunya di Padang. Artinya apa? Penelitiannya hampir selesai. Lalu saya tanya kepada dia, Mister, apa hasilnya sesudah keliling Indonesia dari ujung Papua sampai ujung eh, Aceh ya, hampir Aceh baru Padang ya. Kesimpulannya apa? Saya mau tahu. Apa yang sifat apa, karakter apa, walaupun Indonesia ini beda-beda, tetapi sebetulnya mirip-mirip. Ada kemiripannya, ada benang merahnya yang sama. Anda mau tahu jawaban dia apa? You mau tahu yang positif atau negatif? Dia tanya gitu. Saya tanya yang positif dulu. Yang positif itu orang Indonesia itu mau tolong menolong, ya. Dan itu betul berdasarkan hasil penelitian indeks solidarity ya. Indonesia itu ranking 1 loh di dunia soal mau berbagi, mau nyumbang kepada tetangga-tetangga di sekitarnya, mau saling tolong menolong ya. Itu Indonesia tuh berdasarkan indeks solidarity index ya. Tahun 2018 itu nomor 1. Itu positifnya, walaupun berbeda-beda budayanya, orang Indonesia itu punya kekuatan saling tolong menolong. Tapi yang kedua, Anda mau tahu yang negatif. Yang kedua kata dia adalah orang Indonesia itu hipokrit. Hipokrit itu kalau menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, teman-teman, saudara-saudara, itu adalah di depan melakukan apa, di depan ngomong apa, tapi di belakangnya, di hatinya itu berbeda. Apa yang dilakukan di depan orang sama apa yang dilakukan di belakang orang lain itu berbeda. Terus saya tanya, suku mana yang paling hipokrit? Anda sudah tahu Bapak Ibu jawabannya, suku mana yang paling hipokrit, ngomong apa di depan, di belakangnya beda? Sukunya adalah, ya sebagai orang Jawa saya mengakui. Kepada orang Jawa yang lain yang nonton di sini, minta maaf. Kita harus terima kenyataan, hipokrit itu orang Jawa.
Tapi hipokritnya orang Jawa itu belum dosa, belum masuk kategori dosa. Karena hipokritnya orang Jawa itu lebih karena perkara sopan santun. Ya, coba kalau saya di Jogja sama di Solo, ditanya sama orang Jogja, orang Solo, sama Pak D saya atau Bude saya, Romo Yus, sampun dahar dereng, sudah makan belum? Ya, sampun dahar belum? Lalu akhirnya saya terpaksa menjawab kan, sampun, 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 sampun. Orang Jawa tuh harus jawab sampun ya. Sudah, 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 sudah. Makin sudahnya makin banyak nih, itu makin bohong sebetulnya. Sudah, 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 sudah. Itu makin bohong sebetulnya. Karena apa? Nggak sopan kalau saya ngomong, belum nih aku lapar, belum makan. Itu nggak sopan. Beda kalau saya ketemu ibu-ibu di Jakarta, mau makan yuk. Di restoran ini baru buka nih. Saya udah kenyang pun, ayo, ayo, ayo kita makan. Gitu. Ya. Walaupun saya udah makan, tapi karena diajakin makan sama ibu-ibu Philadelphia di restoran baru, ayo ayo saya ikut gitu ya. Saya nggak malu-malu, saya nggak merasa nggak sopan ya karena mungkin budayanya lain. Nah itu hipokritnya orang Jawa itu belum moral ya, belum dosa, belum masuk perkara moral. Itu cuma menurut saya ya bodoh aja sih. Kalau lapar ya bilang aja lapar ya nggak. Kalau belum makan bilang aja belum makan. Nanti kan ditraktir. Coba kalau saya bilang sampun, 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 padahal saya kelaparan, kan saya rugi. Mendingan ngomong belum, ayo ada makan apa bu, gitu ya. Nah ini maksud saya, ini hipokrit yang nggak apa-apa lah kalau soal sopan santun. Tapi yang bahaya, yang dalam kitab suci dikatakan, waspadalah, berjaga-jagalah pada orang yang suka duduk di depan rumah ibadah, yang suka berdoa panjang-panjang, pakai jubah panjang, putih, doanya bertele-tele. Siapa itu coba? Ya kalau nggak Romo kan prodiakon. Sama worship leader lah, worship leader juga. Pokoknya kita-kita yang di depan ini nih, ya, ini harus diwaspadai. Karena kan kita kelihatan, wih, saleh, wih, baik. Tapi bahayanya kalau kita nggak melaksanakan perintah Tuhan di belakang itu, ya, ini kita itu seperti orang yang nggak takut sama Tuhan. Seakan-akan kita pikir Tuhan itu nggak lihat perbuatan kita. Kita berpikir Tuhan nggak lihat. Padahal kan Tuhan lihat. Cuma Tuhan saking baiknya sama kita, nggak sambar geledek aja ke kita. Coba kalau Tuhannya angker gitu ya, Tuhannya, wih, kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa nih, langsung sambar geledek, wush, hitam muka kita. Tuhan kita kan nggak kayak gitu. Tuhan kita itu menurut aku terlalu baik ya, terlalu baik. Sehingga kadangkala kita itu menganggap Tuhan nggak lihat perbuatan-perbuatan kita. Saya suka ngasih kuis kepada macam-macam umat. Saya bilang begini, tadi kan saya udah mengaitkan ya, takut, taat, dan kasih sama Tuhan itu jadi satu sebetulnya. Ya. Lalu saya suka kasih kuis. Apa lawan kata dari cinta? Ya. Apa lawan kata dari cinta? Otomatis kita mengatakan benci biasanya. Ya, itu jawaban spontan kita, benci. Tapi menurut aku keliru, minta maaf, keliru. Lawan kata dari cinta yang paling benar menurut saya adalah pengkhianatan. Pengkhianatan. Di belakang Tuhan, tanda kutip ya, di belakang Tuhan, seakan-akan kita pikirkan Tuhan nggak ngelihat. Di belakang Tuhan kita bisa berkhianat. Di depan Tuhan kita seperti anak manis. Lagi praise and worship, lagi Bible study, lagi misa, lagi adorasi, lagi ziarah, lagi rosario. Kelihatan saleh dan suci semua. Ya. Tapi sesudah itu pertanyaannya tinggal perbuatan kita. Apakah sinkron dengan apa yang kita lakukan di rumah ibadah? Kalau bertolak belakang, kita sedang berkhianat pada Tuhan. Tapi kita nggak membenci Tuhan. Kita nggak membenci, maka lawan kata dari cinta itu bukanlah benci, tapi berkhianat. Kita nggak benci loh sama Tuhan. Setiap kali kita berbuat dosa, emang Anda benci sama Tuhan gitu? Enggak. Anda tetap bisa nyanyi, I love you Lord, ku mau cinta Yesus selamanya. Bisa loh.
sampai meremelek, sampai nangis-nangis pun Anda bisa nyanyi lagu itu. Tapi anehnya dosa kita jalan terus. Ini namanya pengkhianatan. Ya. Saya pernah diminta memberkati sebuah klub malam, Bapak Ibu. Orang Katolik kan bisnisnya macam-macam ya. Ada yang baik-baik bisnisnya, ada yang normal, ya. Tapi juga ada yang aneh-aneh bisnisnya orang Katolik. Suatu ketika saya ketemu orang Katolik yang punya bisnis klub malam. Klub malamnya Ibu Bapak itu komplit dosanya. Anda mau cari jenis dosa apa di klub malam itu ada. Ya. Dia sempat kepikirannya, Romo, boleh nggak Romo datang ke klub malam kita, memberkati klub kita Romo, supaya klub kita makin rame. Coba Anda bayangkan. Di situ dosa akuarium ada. Pasti Anda tahu dosa akuarium maksud saya. Bukan akuarium ikan ya, bukan. Tapi ada berbagai body, bentuk tubuh dari berbagai negara di akuarium itu ada. Eropa, Amerika, Jepang, India, mau dari Rusia, yang agak murah dikit dari Purwokerto di pojok gitu ya. Itu ada tuh. Tapi artinya itu orang punya bisnis kayak gitu, judi, karaoke plus ya. Karaoke plus tuh artinya bisa manggil cewek yang ada di layar televisi itu untuk datang nemenin kita karaoke ya. Di sebelahnya TV ada tempat tidur. Terus Anda mungkin bertanya, loh kok Romo Yus tahu sih? Tahu sih kok Romo Yus tahu gitu. Saya pernah diajak ke sono Bapak Ibu. Saya diajak sama 5 pasang suami istri dari paroki Duren Sawit. Waktu itu saya masih blow on banget. Saya masih blow on tuh usia baru jadi Romo 2 minggu kalau nggak salah ya. Baru jadi Romo 2 minggu. Sama 5 pasang suami istri itu dari paroki Duren Sawit, itu diajak Romo, ayo malam mingguan kita lihat-lihat kota besar Jakarta. Saya diajak karaoke di situ. Saya lihat-lihat karaoke-nya, ada kasurnya. Terus saya lihat layar TV-nya, ada foto-foto cewek, terus ada ukurannya, 170, 165, 34, 36, 38, ada ukurannya. Ini apaan nih Bu? Ini apaan nih Pak? Romo mau tahu aja. Jadi saya tuh pernah 2 minggu baru jadi Romo tuh lihat tuh tempat-tempat kayak gituan tuh. Itu hebat-hebatnya yang orang owner yang punyanya itu minta pemberkatan. Minta pemberkatan. Bagi saya it doesn't make sense. Ya, itu nggak masuk akal. Ingin minta berkat dari Tuhan, tapi perbuatannya melanggar Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Ya, ini aneh sebetulnya. Sama nggak masuk akalnya, minta duit sama papa mama, tapi di luar negeri waktu sekolah, duitnya itu bukan dipakai buat sekolah, tapi buat beli narkoba, menyakiti hati papa mamanya. Bagi saya ini nggak masuk akal. Ya. Minta belas kasih dari orang, dari papa mama, tapi perbuatannya melanggar, menyakiti hati papa mama. Minta Tuhan memberkati kita, tapi bisnis kita itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Tuhan. Ini yang saya maksud. Kadangkala ya, kita itu suka nggak takut sama Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu nggak ada, seakan-akan Tuhan itu nggak lihat. Oke, saya lanjut ke Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat 30. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Ya. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Lalu loncat ke Mazmur 49. Mulutku akan mengucapkan hikmat. Dan yang direnungkan hatiku ialah pengertian. Jadi dari mulut kita ini kelihatan, kita ini orang berhikmat atau enggak sebetulnya. Ibu Bapak, kalau kita ketemu orang yang pinter ya, pinter itu bukan soal akademik, ranking berapa, bukan soal dia lulusan S1, S2, S3, bukan. Tapi kalau kita ketemu orang bijak ya, orang yang punya hikmat, orang itu akan bisa menilai kita ini sebetulnya kualitas kita ini seberapa.
Kelihatan dari apa? Dari cara kita bicara. Kelihatan dari apa yang kita omongin. Kelihatan dari bercandaan kita. Ya. Kalau ngomongnya soal tas terus, ya, orang juga ngukur kita. Ngomongnya soal restoran baru terus, ngomongnya soal emas harganya berapa sekarang gitu. Ya. Itu artinya orang ngukur kita, oh orang ini sedang punya concern, bukannya jelek ya ibu bapak, bukan jelek. Koleksi tas juga hobi yang perlu juga ya. Orang ini sedang berfokus hidupnya pada perkara-perkara yang materialistis dan duniawi, misalnya kayak gitu. Ya. Kalau kita ketemu orang pinter yang bisa menilai hidup kita, ya, kita akan ketahuan sebetulnya kita ini di titik mana. Tapi kita kan juga akan ketemu orang lain. Wah, kalau ketemu dia kok kayaknya isinya berita-berita sekitar kita ya. Artinya tukang gosip. Dikit-dikit, lu tahu nggak? Lu tahu nggak si dia tuh ya? Dia itu kan istri keduanya si ini. Dia itu bisa beli mobil kan karena istri duanya si ini. Terus tapi lu jangan kasih tahu ya, ini cuma rahasia buat lu doang ya. Ya, dia lagi nih, gini. Dia kemarin baru beli nih. Gua lihat ya gini-gini. Jadi ada orang yang memang hobinya jadi pewarta kabar gembira, pewarta kabar berita gitu. Bukan pewarta kabar Injil. Tapi dari mulutnya ini kita kan sudah bisa mengetahui. Ya. Ada juga orang yang kita bisa ngukur, misalnya ya. Kayaknya dia tuh punya luka. Ya, punya luka sehingga hidupnya itu kayaknya pahit terus. Sehingga yang keluar dari mulutnya itu kata-kata yang nyinyir, pahit, nyakitin. Kita juga bisa ngukur sebetulnya. Kalau kita pinter, ya Bapak Ibu, pinter ini sekali lagi bukan pinter Anda lulusan luar negeri, bukan. Tapi pinter menilai tanda-tanda zaman, menilai orang, menilai cara orang bicara, menilai situasi, ini habis ini akan ada apa nih kurang lebih ya. Kalau kita ketemu orang pinter kayak gitu, kita itu bisa dibacain Bapak Ibu. Kita ini model orang sudah punya hikmat atau belum. Nah, kalau orang yang dari kata-katanya keluar kata-kata baik, kata-kata yang penuh solusi, kalau ketemu dia adem aja. Ya. Tapi kalau ketemu Romo yang itu, kayaknya gue tidur aja. Pengennya dengerin dia khotbah tuh bawanya ngantuk tidur. Kok kalau ketemu Romo yang ini kok kayaknya hatinya berkobar-kobar. Kok kalau ketemu Romo ini, bapak ini, ibu ini kok kayaknya ada jalan keluar aja. Hidup itu sesumpek apapun, seberat apapun, kayaknya kalau ketemu sosok ini kok aku kayaknya gembira dan aku kayaknya optimis ya. Ini yang nampaknya harus kita pelajari ya. Bunda Maria ya. Bunda Maria itu kenapa Bunda Maria itu bagi saya ya orang yang sosok punya hikmat. Kenapa saya sampai ke titik itu? Karena kalau ada Bunda Maria, kayaknya segala sesuatu itu tenang, gembira, ada solusi. Coba Anda lihat peristiwa-peristiwa Bunda Maria. Itu kan ruwet-ruwet semua juga. Jangan dikira Bunda Maria hidupnya lancar-lancar aja. Bunda Maria tuh ruwet hidupnya. Hamil bingung. Ya. Hamil bingung. Terus ketika melahirkan coba. Melahirkan gak ada yang nolong. Apakah Santo Yosef sudah pinter jadi bidan waktu itu? Saya nggak tahu itu. Bagaimana peristiwanya Bunda Maria bisa melahirkan? Apakah bisa keluar sendiri tanpa bantuan atau Santo Yosef menolong? Ya. Juga ketika perkawinan di Kana ada problem, air anggurnya habis. Bunda Maria tetap santai-santai mengatakan, Yesus mereka kehabisan anggur. Bunda Maria cuma lapor itu doang. Puncaknya nanti Bunda Maria, di tengah-tengah Tuhan Yesus hilang. Tapi mungkin juga Bapak Yosef suaminya meninggal dunia. Dia jadi single mom sendirian. Menemani anaknya yang mulai terkenal, tapi anaknya punya banyak musuh. Yaitu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, pemuka-pemuka agama yang ingin membunuh anaknya. Itu apa sebagai orang tua nggak kalut ya. Tapi Bunda Maria punya hikmat. Puncaknya harus menemani di bawah kayu salib. Itu juga pasti kalau nggak punya hikmat yang kuat dari Tuhan, dia nggak kuat sebagai manusia. Juga ketika para murid takut
Ya, sesudah Tuhan Yesus mati, ya, para murid kan galau, ngumpet semua. Tapi ada kalimat di kitab suci, Bunda Maria dan Maria yang lain menemani para murid sampai datang Roh Kudus. Maka lalu bisa diselesaikan apa yang mereka hadapi. Maka buat saya Bunda Maria itu punya hikmat luar biasa. Dengan hikmatnya dia menemani situasi-situasi yang tidak mudah ini. Nah, Amsal ayat 1. Amsal 1 ayat 7, sorry. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Ya. Jadi takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Coba ya, banyak orang begini loh. Itu ngapain sih pada ikut besok lagi pendalaman Alkitab, ikut KPKS, ngapain sih pada ikut misa? Ya. Ini kan orang suka mencemooh. Ibu bapak, ini hasil survei yang saya lakukan tidak terlalu membahagiakan kita ya. Yang rajin ikut ekaristi itu ya sendirian atau sama pasangan. Terus saya tanya, Anda gendernya apa? Lelaki atau perempuan? 70% perempuan, 30% lelaki. Nah, lalu pertanyaannya kan begini, kemana yang lain? Anak-anak muda kita, ya ini sedih sih ya, karena apa? Mereka mulai bilang, Romo, aku tidak mau terikat pada agama apapun. I am free thinker now. Gile. Ngomong sama Romo, kalimatnya adalah I am free thinker now. Aku pemikir yang bebas, mau-maunya gue sendiri. Gak mau terikat pada agama tertentu. Mungkin masih pada muda kali ya. Mungkin masih pada muda. 40 tahun ke bawah itu belum sadar bahwa badan mulai sakit-sakitan, kaki waktu napak jalan kok mulai sakit ya, kok badan yang dulunya fit, sehat, kok ini mulai lemah, ya mulai kok sering banget pipis malam-malam ya waktu tidur, dulu-dulu kayaknya malam-malam gak terganggu pipis, kok saya sekarang kok bangun tidur 2 kali pipis, oh mungkin prostatnya sudah mulai error nih, dan sebagainya. Jadi kita mulai sadar tentang suatu hari nanti kita mati. Suatu hari nanti kita selesai hidupnya di dunia ini. Maka gak usah heran yang rajin misa, yang rajin adorasi, yang rajin ikut PD-PD seperti ini, itu adalah umuran 45 tahun ke atas. Ya. Membentuk PD ibu-ibu di bawah 40 tahun ke atas gak gampang. Ya. Tapi lihat yang sekarang eksis coba. Kelompok ibu-ibu persekutuan doa atau pendalaman Alkitab umurannya berapa? Yakin saya kalau disurvei 45 tahun ke atas. Oke, ada yang mungkin 1 atau 2 PA ya yang 40 tahun ke bawah, tapi nggak ada kali, jarang kali menurut saya ya. Maka buat saya ini tantangan. Hikmat ini, kita ini kan ingin mendekat pada Tuhan, tapi ada orang yang ngapain sih? Mencemooh gitu. Mencemooh itu nggak penting banget tuh gitu-gitu. Itu yang rajin-rajin ikut kan orang-orang stres, orang-orang yang punya problem, orang-orang yang lagi banyak kebutuhannya, ya. Maka mereka pada doa, novena, adorasi. Karena lagi punya banyak kebutuhan. Nah, ada yang mencemooh gitu. Saya mau tutup dengan ayat ini. Ya, beberapa ayat dari Amsal. Amsal 14 ayat 33. Amsal 14 ayat 33. Hikmat tinggal di dalam hati orang-orang yang berpengertian, tetapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Ya, hikmat tinggal di hati orang yang berpengertian,
tapi tidak dikenal dalam hati orang bebal. Orang bebal itu kayaknya ini udah Tuhan sudah memberikan petunjuk, Tuhan sudah memberikan arahan, jelas kebenaran itu ke sini ke sini ke sini, udah dikasih tahu yang ini boleh, yang ini nggak boleh, ini dosa. Tapi orang bebal itu yang sengaja melawan kebenaran. Ya. Lihat ayat di bawahnya tuh. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa. Kebenaran itu meninggikan hidup kita. Ketika kita hidupnya benar, maka kita akan ditinggikan. Ayat penutup Amsal 16 ayat 16 coba. Amsal 16 ayat 16 ini menarik untuk dilihat. Amsal 16 ayat 16. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas. Dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapatkan perak. Ya kalau kita bercandaan ya, Anda lebih baik dapat emas batangan 100 gram. Dapat 100 gram berarti kan dapat uang 90. Lebih bahagia mana? Anda dikasih hadiah ulang tahun emas batangan dari suami, ini suami ngasih Anda emas batangan 100 gram. Atau Anda dikasih hadiah kitab suci. Atau nggak usah kitab suci lah. Kalau kitab suci kan Anda sudah punya. Ya, misalnya Anda dikasih sebuah buku rohani, pengarang yang istimewa, dan itu di situ banyak nilai-nilai kehidupan yang bisa kita pelajari. Ya. Spontan pasti kita akan mengatakan ya lebih baik dapat emas batangan. Karena emasnya dijual bisa beli buku. Mungkin kita bisa bilang begitu kan. Tetapi kalau kita pikir-pikir ya, betapa kita menganggap barang-barang material itu, emas, deposito, properti, ya, sesuatu yang sangat berharga. Tetapi apakah kita bisa juga mengatakan hikmat itu, hidupku matang, hidupku makin kuat dekat dengan Tuhan, jalanku benar. Ya, ini juga sebuah nilai kehidupan. Apakah kalau kita mati nanti emasnya kita selipin di dalam peti mati ya? Menurut saya nggak bakalan. Emasnya bagi-bagi sama anak cucu kita. Tapi hikmat, emas habis. Suatu saat emas habis, dibagi-bagi habis. Tetapi hikmat, teladan hidup, kesucian, kesalehan yang dikenang dari Anda oleh anak cucu Anda itu pasti tidak akan hilang oleh waktu. Pasti akan dikenang terus selama-lamanya. Semoga kita semakin hari semakin berhikmat dan juga semakin mengenal dan mencintai Tuhan sehingga kita bukan takut ya. Saya tidak mau kata sehingga kita taat. Kalau taat pun artinya apa? Kita mengasihi Tuhan. Sehingga kita selalu bisa bersyukur atas semua hal yang kita alami dalam hidup ini. Bukan pertama-tama diukur dari materi yang kita punya, tapi dari kerohanian, kematangan hidup yang kita capai. Mungkin umuran tertentu sulit mengerti ini, ya. Tapi saya yakin makin kita tua nih, ya. Di sini kan kayaknya umurnya di atas 50 tahun, ya. Banyak yang di bawah 40 tahun, di bawah 50 tahun sedikit lah, ya. Saya gini-gini tiba-tiba kok saya udah hampir 50 ya. Umur saya sudah 47. Cepet amat. Kok frater-frater masih pada muda, masih pada lari-lari, ngejar ini, ngejar itu. Kok saya udah mulai males jalan ya, maunya naik sepeda aja gitu. Jadi bagi saya, tiba-tiba kok hidup kita seperti ini, kita yang udah tambah umur seperti ini pasti akan merasa hikmat, kematangan rohani, doa, ya, mengasihi satu dengan yang lain, memberi, itu pasti punya makna yang luar biasa. Ketimbang kita mengejar godaan-godaan duniawi yang awalnya enak, tapi ujung-ujungnya sengsara. Ya. Tapi emang setan kan lihai. Dikasih yang enak-enak dulu, ujung-ujungnya kita merana dan menderita. Itu udah jurusnya.
Mungkin Anda di sini sudah paham tentang hal itu karena pernah melewati. Gue pernah Romo lewatin jalan-jalan seperti itu. Awalnya enak, awalnya bahagia, tapi ujung-ujungnya penderitaan, malu, dan merana. Mudah-mudahan kita punya hikmat yang kuat. Minta maaf kalau apa yang saya katakan tadi kadang-kala terlalu blak-blakan. Ya, saya suka ngasih contohnya yang yang mudah ditangkap sajalah soal hikmat ini. Karena saya tidak mau ngajar yang susah-susah. Kalau yang susah-susah itu saya ngantuk ngajarnya, ya. Saya aja ngajar ngantuk, apalagi Anda yang dengerin, ya. Jadi saya nggak mau yang susah-susah. Yang penting mari kita mengejar Tuhan. Kita nggak suci, kita punya banyak dosa, tapi mengejar terus, mengejar, mengejar, mencari, mencari, mencari. Ketemunya kapan? Nggak tahu. Nanti pada saatnya kita akan sampai ke titik itu. Tuhan memberkati.